Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah datang ke Reno 8 Portrait Workshop. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih buat teman-teman karena sebelumnya teman-teman banyak membantu kami terutama di Oppo A57. Dan sekarang kita akan memulai sesuatu yang baru. Memulai sesuatu yang sudah seharusnya dimulai, sudah seharusnya dipanaskan. Fenomenal juga. Teman-teman masih ingat bagaimana foto Yosi dan Cinta Laura kita letakkan di gedung LVRI di Sudirman, di Semanggi. Di situ kita cetak kurang lebih dengan 20 kali 40 meter. Dan memang kamera belakang lagi ada di Net Flare Portrait dan Ultra Night Mode. Yang sangat menonjol di Reno 4 adalah AI Color Portrait yang dapat digunakan baik pada kamera depan maupun kamera belakang. Berlanjut ke Oppo Reno 5 di mana fitur utamanya ada AI Max Portrait, ada AI Highlight Video, dan ada Dual View Video. Patternnya kurang lebih sama, di mana dari portrait era ini, perangkat kedua ini memang sedikit banyak berorientasi kepada video. Namun memang ada beberapa fitur-fitur yang memang sudah mengembangkan fitur-fitur portrait di dalamnya. Kemudian tentunya ada Oppo Reno 6 dengan bokeh flare portrait, kemudian ada portrait beautification video, dan juga kita perkenalkan yang namanya AI palette. Berlanjut yang terakhir ada Reno 7 dengan ultra sensing selfie SDR, dan portrait retouching. Yang membuat saya menggolongkan ini semua adalah portrait, dan portrait. Semuanya berhubungan dengan portrait, baik kamera depan dan kamera belakang. Di portrait era ini, kami mulai menggaungkan jargon the portrait expert. Lalu, bagaimana kalau kita lihat, saya banyak berbicara tentang portrait. Bagaimana hasil portrait dari kamera ini? Ini adalah hasil dari kamera 10 times zoom. Memang kita belum membicarakan tentang portrait, tapi kamera 10 times zoom kita bisa mendapatkan hasil seperti layaknya sebuah portrait berkat adanya 10 times lossless zoom. Kemudian ini adalah hasil dari Oppo kamera Reno 2, dan ini adalah hasil dari kamera Oppo Reno 3. Di Reno 3 yang memang kita jual adalah sharpness dan clarity dari sebuah foto. Berlanjut di Reno 4 dengan AI Color Portrait, kemudian ada di Reno 5, dan ada di Reno 6 dengan bokeh flare portrait. Semua ini adalah hasil kamera yang sebagian besar menggunakan fitur portrait. Maka dari itu kenapa kami menyebut perangkat Reno series selanjutnya dan kedepannya sebagai the portrait expert. Dan terakhir ada di Reno 7 yang memang notabene sama-sama menggunakan kamera portrait dengan yang namanya sebuah kecerdasan buatan yang mungkin mengungguli dari perangkat Reno sebelumnya. Kalau ini semua sudah sampai ke Reno 7, lalu bagaimana selanjutnya dengan perangkat Reno series? Yang terjadi adalah jargon selanjutnya Ultra Clear Night in Portrait. Sama-sama menjual yang namanya portrait, namun kali ini portraitnya adalah portrait pada malam hari. Seperti ini. Kemudian, kalau teman-teman mau lihat nanti hasil kameranya adalah sudah dicetak, dan seperti ini. Tentunya teman-teman akan bertanya mengenai jargon kecil di bagian bawah, Port by MariSilicon X. MariSilicon X
menjadi satu-satunya Oppo dedicated NPU yang akan hadir di perangkat Reno untuk pertama kalinya. Kami mengembangkan chipset NPU ini memang pada awalnya pada perangkat Find X5 series, namun sesuai dengan yang namanya komitmen Oppo untuk membawa teknologi bisa dapat dinikmati lebih banyak orang lagi, maka kami berupaya menghadirkan chipset NPU buatan Oppo ke perangkat Oppo Reno series. Ada yang bisa menebak dari video tadi awal apa itu Mari Silicon terinspirasi dari apa? Mas Adam udah tahu. Yang lain? Di awal tadi ada sebuah video mengenai salah satu palung terdalam di dunia, yaitu palung Mariana. Mari Silicon X namanya terinspirasi dari palung Mariana, yang berarti eksplorasi tidak terhentikan. Sama seperti kita menjelajah sebuah palung Mariana, kita tidak tahu sampai saat ini apa sih isi di dalamnya. Manusia masih tetap melakukan eksplorasi terus-menerus untuk melihat potensi-potensi apa yang ada di palung itu. Itulah semangat yang diterapkan Oppo menamakan chipset ini adalah Mari Silicon X, yang berarti Oppo akan terus melakukan eksplorasi bagaimana chipset ini bisa menghadirkan sebuah pengalaman baru dalam dunia fotografi smartphone yang terbaik kepada konsumen. Zaman dahulu, mungkin sebelum adanya smartphone di tahun 2013, 14, 15, komponen penting dalam sebuah fotografi di smartphone mungkin hanya terbagi dengan 3. Ada sensor, kemudian lensa, dan algoritma yang berjalan. Di smartphone modern ditambahkan dengan imaging NPU. Tidak hanya sensor, lensa, dan algoritma, tapi ada imaging NPU. Buat apa Oppo menciptakan Mari Silicon X? Ini yang pasti karena itu jawaban terhadap sebuah permasalahan. Permasalahan apa? Ada permasalahan apa di NPU? Sampai saat ini, Oppo berkomitmen hanya menggunakan 2 chipset, Qualcomm dan juga MediaTek. Dua-duanya memiliki NPU tersendiri, di mana Qualcomm ada Spectra ISP dan MediaTek memiliki MediaTek APU. Di mana letak permasalahannya? Permasalahan terletak pada perspektif dari konsumen, bahwa antara kedua NPU yang terletak pada chipset ini menimbulkan sebuah dilema yang akhirnya memberikan permasalahan bahwa kedua NPU ini bisa menciptakan gambar yang berbeda dan hasil yang berbeda. Itu akibatnya di perangkat smartphone pasti orang ada yang berpendapat bahwa kalau smartphone gue Oppo pakai chipset Qualcomm itu kayaknya lebih baik deh. Kalau pakai MediaTek kayaknya highlightnya lebih bagus, gambarnya lebih terang. Namun itu sebenarnya semua adalah sebuah perspektif. Nah, untuk menghapuskan perspektif ini dan membantu partner kami, maka dari itu ditengahi oleh sebuah chipset NPU yang kami bangun sendiri, Mari Silicon X. Dan memang Mari Silicon X itu akan menjadi sebuah solusi
untuk menawarkan gambar terbaik dari chip-chip CPU yang ada di pasaran. Dan Mari Silicon X dapat bekerja sangat baik dengan Snapdragon dan juga MediaTek Dimensity. Which is, ini sebuah pernyataan yang memang sampai saat ini mungkin teman-teman akan bertanya, apakah Oppo akan memakai chipset lain? Tidak. Kami hanya akan memakai 2 chipset ini di perangkat Oppo smartphone sampai saat ini. Dan Mari Silicon sudah kompatibel dengan kedua chipset CPU ini. Mari Silicon sendiri memang memiliki keunggulan tersendiri dengan Ultra High Dynamic Range, dengan RGB Pro yang sudah ditingkatkan, dan juga paling efisien dalam manajemen daya. Manajemen daya ini sebuah permasalahan juga yang ditemukan di perangkat sebuah smartphone, bahwa dengan menggunakan NPU yang memang terintegrasi dengan CPU yang kita sebut sebagai satu kesatuan sebagai System on Chip atau SoC, ini sebenarnya menimbulkan sebuah perkara baru, yakni adalah dalam optimalisasi penggunaan daya. Maka kalau kita lihat dan bandingkan Mari Silicon X dengan komparasi dengan perangkat terpopuler di Indonesia, Fan X3 Pro, bukan brand lain, itu kita lihat bahwa perbedaan FPS-nya sangat tinggi, yaitu 40 FPS dibanding 2 FPS. Sementara daya yang digunakan adalah di Mari Silicon X jauh lebih kecil, yaitu 797 mW dibandingkan dengan apa yang ada di Fan X3 Pro, yang artinya NPU dari bawaan vendor chipset. Dan di situ kita bisa lihat bahwa terjadi 20 kali lebih cepat untuk processing kecerdasan misinya, jauh lebih cepat dibandingkan NPU yang sudah terintegrasi pada sistem on chip. Dan ini yang membuat berbeda bahwa kami melengkapi dengan dedicated DDR bandwidth, di mana kurang lebih data yang ditransmisikannya adalah 8,5 GB per second. Dan ini eksklusif untuk Mari Silicon X. Bedanya apa? Saya akan kasih gambar kedua. Dengan DDR bandwidth ini, kita bisa meningkatkan 17% sistem bandwidth. Kita bandingkan dengan sistem on chip yang ada di sebelah kanan. Sistem on chip menggunakan share DDR bandwidth, di mana DDR bandwidth itu akan di-share untuk CPU, GPU, dan juga NPU. Sementara sistem dengan Mari Silicon X, Mari Siliconnya berdiri sendiri dan juga memiliki dedicated DDR bandwidth, sehingga Mari Silicon X dapat bekerja dengan optimal, dapat memiliki kecepatan yang luar biasa tanpa mengganggu sistem yang berjalan baik di CPU maupun GPU. Mari Silicon X juga memiliki 20 bit 120 decibel Ultra HD Image Signal Processor, di mana kontras yang bisa dihasilkan adalah 1 juta banding 1 Ultra High Dynamic Range, atau 4 kali Dynamic Range lebih luas jika di-compare dengan perangkat paling populer, yaitu Fan X3 Pro. Kurang lebih seperti ini kalau kita melakukan komparasi dengan perangkat paling populer lagi, yaitu Fan X3 Pro. Kita bisa lihat bagaimana ketika melakukan sebuah perekaman video dengan cahaya latar yang sangat kuat, Mari Silicon X masih tetap dapat memberikan objek itu terlihat dengan baik. Kemudian objek
menampilkan warna yang lebih natural dan juga ketajaman yang sangat luar biasa. Kita lihat bagaimana 4K SDR Live Preview. Every time you're close, you're pushing me, yeah, you're pushing me. Mari Silicon X juga dilengkapi dengan sensor RGB Pro yang sudah ditingkatkan. Jadi di sensor tradisional memang warnanya hanya RGB, Kemudian ditambahkan 1 piksel berwarna putih, di mana sensor ini akan menghasilkan 2 kali lebih cepat untuk pemrosesan file mentah dan 1,7 kali lebih tinggi untuk menghasilkan sebuah tekstur pada gambar. Mari Silicon X dibuat dengan fabrikasi 6 nanometer dari TSMC. TSMC sudah berkomitmen untuk bisa membuat chipset NPU ini, dan mereka sudah melakukan kerjasama yang cukup erat dengan kita, sehingga tidak ada masalah dalam penyediaan chipset Mari Silicon X ke perangkat-perangkat smartphone Oppo. Oke, jadi bisa kita kasih kesimpulan tentang Mari Silicon X bahwa Mari Silicon X dibuat dengan 6 nanometer, fabrikasi dari TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacture, kemudian memiliki RGB Pro Mode, dengan AI performance-nya adalah 18 tera operating per second, ada dedicated memory bandwidth, kemudian ada 20 bit Ultra HD ISP, kemudian power efisiensinya adalah 11,6 tera operation per second per watt, kemudian ada 1 juta banding 1 Ultra HDR, dan 4K night video. Berbicara video, mungkin akan lebih menarik. Berbicara tentang video, Mari Silicon X dapat mendukung 4K dengan 20 bit raw processing, kemudian AI yang sangat-sangat jelas, menghasilkan sebuah video yang sangat jelas, dan juga dengan Ultra HDR. Ini adalah salah satu sampel yang diambil dengan menggunakan chip Mari Silicon X. Jadi gambar ini diambil di sebuah tempat gelap, dengan bagian yang terhighlight adalah pada fase-fase ini. Biasanya ketika kita mengambil gambar di tempat gelap seperti ini tanpa adanya NPU, yang terjadi adalah banyak terjadi noise di luar objek. Kita bisa lihat bahwa di belakang dari perangkat ini sangat hitam pekat. Tidak ada yang namanya noise atau ada gangguan-gangguan dari sumber cahaya yang menerangi objek. Dan apabila dibandingkan dengan perangkat paling populer di Indonesia, saya suka meminjam ini dari istilah brand-brand lain, maka hasilnya kurang lebih
adalah seperti